Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena kebaikannya di sepanjang hidup. Sampai saat ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, inilah setiap kami Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu atas seluruh bumi. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi.
atas seluruh bumi. Kami tinggikan Kau, muliakan nama-Mu Tuhan atas seluruh bumi. Anak domba yang duduk di atas. Haleluya, bagi anak domba berkuasa selamat. Haleluya, anak domba duduk di tata. Haleluya, haleluya, bagi anak domba yang kuasa selamanya. Saudara-saudara di tempatmu masing-masing, mari kita akan berdiri. Kita akan segera mulai ibadah kita pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang memelihara janji. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa syukur kami, sebab Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Tuhan yang megah bagi kami semua. Dan kami tahu kesempatan ini Engkau masih memberi kepada kami untuk kami memuji memuliakan Engkau. Maka sekarang menyerahkan ibadah kami dalam kasih dan kemurahan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami. Ya Tuhan, menyerahkan pelayan-pelayan-Mu yang sudah siap untuk melayani pekerjaan Tuhan.
kiranya Engkau mengurapi mereka. Sungguh pelayanan yang mereka lakukan adalah pelayanan yang mulia, sebab kami melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam kasih dan genggaman tangan Tuhan. Baik yang saat ini Tuhan sedang sakit maupun mereka yang lainnya, Tuhan, biarlah dalam keadaan apapun di rumah masing-masing mereka beribadah secara online. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami menyerahkan kuasa-Mu berkarya di dalam kehidupan kami, berkarya bagi kami semua. Terpujilah Tuhan. Kami panjatkan doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita kepada Dia, karena Dialah, nama Yesus, berkuasa di atas segalanya. Haleluya. Mari kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan namanya, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yes, nama Yesus di atas segalanya. Mari kita bangkit, serukan namanya, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dengan kuasa namanya, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Hanya namanya, nama yang penuh kuasa. Yes, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan, nama Yesus di atas segalanya, sehingga kami tidak takut lagi untuk menghadapi apapun. Kami akan berdiri di tengah badai,
Karena kami mempunyai kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Engkaulah perisai di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan berdiri teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa, mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami membutuhkan Engkau dalam segala hal. Dan hari ini terlebih kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus menolong kami, menguduskan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat meresap, dapat masuk ke dalam hati kami. Sehingga firman-Mu itu menjadi bekal, memperlengkapi kami untuk menghadapi kehidupan ini. Tolonglah hamba-Mu yang menjadi saluran firman Tuhan. Tolonglah kami semua
Dan sungguh sekali lagi kami membutuhkan Tuhan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Tuhan, kami panjatkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca 2 ayat pagi hari ini untuk mendasari firman Tuhan. Saya ambil firman Tuhan itu dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan berkata demikian, saya baca untuk kita semua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu ayat yang ke-58. Karena itu ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat 57 berkata demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di sini pembacaan ayat-ayat Alkitab, tentu saja berbahagia setiap kita yang membaca firman, merenungkan dan dengan kekuatan Roh Kudus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesulitan, tantangan, persoalan, masalah, pergumulan dalam hidup adalah kenyataan yang tidak mungkin bisa kita hindari. Saudara-saudara, pada setiap zaman, pada setiap masa itu, ada kesulitan-kesulitan tersendiri, ada kesusahan-kesusahan tersendiri, ada pergumulan-pergumulan tersendiri, ada kesulitan, ada penderitaan, ada tekanan hidup sendiri-sendiri. Nah, ini membutuhkan sikap dari kita. Mengapa harus kita sikapi? Karena semua itu bisa menimpa di dalam kehidupan setiap orang, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Allah itu tidak diistimewakan untuk tidak mengalami hal-hal yang pahit di dalam kehidupan ini. Orang-orang percaya tidak diistimewakan untuk menghadapi kesulitan, kesukaran di dalam hidup ini. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita ini selalu punya sikap yang positif. Kita ini selalu punya pandangan yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Maka Rasul Paulus itu memberikan semacam rahasia jitu menghadapi kehidupan ini. Sebenarnya surat 1 Korintus itu memang ditulis oleh Rasul Paulus, dan keadaan orang-orang Kristen di Korintus itu memang mereka berkelimpahan secara harta, mereka berkelimpahan secara talenta, secara karunia. Tetapi rupanya di sisi-sisi tertentu mereka mengalami kesulitan yang amat sangat berkaitan dengan pemahaman imannya kepada Tuhan, berkaitan dengan percayanya kepada Tuhan. Rupanya orang-orang Korintus itu mendapatkan semacam pengajaran dari luar berkaitan dengan kebangkitan, bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, padahal Alkitab tidak mengatakannya demikian. Alkitab mengatakan bahwa orang yang sudah mati dan yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan dengan kekuasaan Allah yang luar biasa. Nah, rupanya pemahaman-pemahaman seperti itu membuat orang-orang Kristen di Korintus itu menjadi bingung, saudara-saudara. Menjadi sedikit agak bias, benar atau enggak. Maka ada orang-orang tertentu yang mulai tidak tahan, yang mulai meragukan ajaran kebangkitan. Maka Rasul Paulus menekankan kembali, karena Kristus sudah bangkit, maka setiap orang yang mati, mereka nanti akan dibangkitkan. Saudara-saudara, kebenaran ini tidak bisa disangkal oleh siapapun. Oleh karena itu orang-orang Kristen di Korintus itu mulai sedikit agak goyah.
Nah, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan semacam ini, di tengah-tengah kebingungan seperti itu, Rasul Paulus menyatakan, menasihatkan kepada mereka, saudara-saudara, yang pertama itu adalah berdirilah teguh, jangan goyah. Atau satu persatu, berdirilah teguh, karena tema kita itu tetap teguh di dalam Tuhan. Rupanya ada banyak orang-orang Kristen pada waktu itu yang mulai berdirinya itu tidak lagi teguh. Berdiri di sini itu tidak diartikan secara harafiah, tetapi berdiri itu pemahamannya bagaimana iman percayanya, bagaimana pengharapannya kepada Tuhan itu tidak tergoyahkan atau tetap berdiri. Berdiri memandang Tuhan, berdiri percaya kepada firman-Nya, berdiri kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Nah, ini rupanya mereka mengalami semacam kegentaran. Dan cara berdiri mereka orang-orang Korintus itu tidak berdiri tegak, tetapi berdiri dan sedikit agak goyah. Atau bahkan tidak sedikit mereka yang goyah. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan kembali, berdirilah teguh. Berdiri teguh itu artinya berdiri kuat. Berdiri teguh itu tidak tahan dihantam badai seberat apapun. Lalu aplikasinya buat saya dan saudara di masa-masa yang sulit ini. Setiap orang bahkan di seluruh dunia itu mengalami kesulitan, saudara-saudara. Tidak sedikit di antara kita yang mengalami kesulitan secara finansial karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tidak sedikit di antara kita yang dalam kegentaran. Tidak sedikit kita yang dalam pergumulan. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang dalam kebingungan. Tetapi yang paling membahayakan adalah bagaimana di tengah-tengah kesulitan kita ini, pemahaman kita, iman kita, percaya kita kepada Tuhan tetap berdiri teguh. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Ini yang diminta oleh Tuhan dari kita. Berdirilah teguh, saudara-saudara. Memang orang berdiri itu ada bermacam-macam. Ada yang berdirinya sekedar berdiri, ada yang berdirinya kemudian tidak siap, gampang dirobohkan, ada yang berdirinya tegak. Kalau di bulan Agustus ini kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka tanggal 17 itu jam berapa saya lupa, masing-masing diminta untuk berdiri tegak dimanapun kita berada untuk menghormati Sang Merah Putih bendera kita. Nah, berdiri semacam itu adalah berdiri tegak. Nah, firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus mengajak kepada kita semua, saudara-saudara, baik anak muda, remaja, anak-anak, sampai orang dewasa, sampai kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Mari kita berdiri tegak. Artinya dalam keadaan apapun, dengar pengajaran yang bagaimanapun, kalau itu menyesatkan, membawa kita kepada pemahaman yang tidak alkitabiah, maka kita harus tetap berdiri teguh, berdiri tegak di hadapan Tuhan. Nah, tentu saja untuk bisa berdiri itu ada satu jaminan, jaminannya itu adalah Tuhan sendiri. Maka ayat 58, karena itu saudara-saudaraku, Rasul Paulus memulai dengan kalimat karena itu. Karena itu bicara sebab musabab. Bicara ada apa? Ayat itu bicara sebelum ayat 57 dan ayat yang ke-58. Di sana disampaikan bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi dasar kemenangan kita. Kebangkitan Kristus itu menjadi alasan bagaimana kita tetap berdiri teguh, berdiri kokoh di hadapan Tuhan.
tidak tergoyahkan oleh apapun dan siapapun. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar terus berdiri teguh dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Kita berdiri teguh dalam keadaan yang paling sukar sekalipun. Kita berdiri teguh, saudara-saudara, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kita tidak bisa berdiri teguh kalau jaminannya itu bukan Tuhan. Karena itu Tuhan menjamin kita. Maka ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di tengah-tengah kita berdiri, itu ada musuh yang ingin merobohkan kita. Di tengah-tengah kita berdiri teguh, itu ada kuasa-kuasa kegelapan yang hendak menghancurkan kita, hendak meluluh lantahkan kita. Tetapi saya ingin beritahu kepada saudara-saudara, kepada kita semua, bahwa firman Tuhan mengatakan Dia yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemenangan itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Kemenangan itu melekat di dalam diri kita. Kemenangan itu menjadi milik kita selama-lamanya. Status pemenang itu ada di dalam hidup kita. Bahkan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, di sana dikatakan bahwa kamu bukan hanya sekedar pemenang, tetapi bahkan lebih daripada pemenang. Nah, bagaimana seorang pemenang tidak berdiri teguh? Maka hari ini berdirilah teguh, tetap teguh di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang kalau kita bicara realita dalam kehidupan ini, saudaraku ya. Ada orang-orang yang semula menyala-nyala mengasihi Tuhan, yang semula mencintai Tuhan lebih dari semua apa yang ada di dalam hidupnya. Tetapi dalam proses perjalanan beriman kepada Tuhan, ternyata mereka memilih untuk melupakan Tuhan. Ternyata mereka memilih untuk mundur dari Tuhan. Saudara-saudara, saya tertarik dengan satu kalimat pertanyaan dari seseorang. Apa yang paling mudah di dalam dunia ini? Kalau tidak salah saya pernah khotbah itu di doa malam. Apa yang paling mudah di dalam dunia ini? Maka beberapa orang menjawab apa yang paling mudah. Ternyata semua jawaban itu tidak benar. Dan menurut orang ini, yang paling mudah di dunia ini adalah orang melupakan Tuhan. Saudara-saudara, jadi kita harus berpikir serius. Ternyata di dunia yang serba maju ini, seseorang atau kelompok atau banyak orang mudah melupakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa melupakan Tuhan? Mengapa tidak berdiri teguh? Karena dia lupa status yang melekat di dalam dirinya. Dia lupa bahwa dirinya adalah seorang pemenang. Dia lupa bahwa dirinya itu bersama dengan Tuhan yang tidak pernah kalah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada ayat lain di dalam Alkitab yang mengatakan, kalau engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Itu artinya apa? Artinya Tuhan selalu menjagai kita. Dia selalu memelihara kita. Dia menolong kita. Dia memberikan anugerahnya kepada saya dan saudara. Karena itu, mari kita terus berdiri teguh. Jaminannya adalah Tuhan sendiri. Pendeta Titus itu sering kalau mendoakan orang yang berulang tahun atau keluarga yang berulang tahun keluarga, maka saya selalu mendoakan, Tuhan kami percaya Engkau telah membawa mereka ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan Engkau jaminan kemenangan. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur mereka. Gada itu senjata untuk menghancurkan musuh. Tongkat itu bicara masalah bagaimana kehadiran Allah. Maka saya selalu mengatakan,
Bagaimana sekelompok domba di tengah-tengah kegelapan, kemudian gembalanya itu mengetuk-ngetukkan tongkatnya di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Ketika domba-domba itu mendengar ketukan tongkat sang gembala, maka tentramlah mereka semua. Oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi saya yakin kita bisa berdiri teguh di hadapan Allah. Kita berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Dan tentu saja kekuatan itu datang daripada Tuhan. Terlebih jika ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, maka saudara harus berhati-hati. Karena saudara sudah mengenal yang benar, yaitu firman Tuhan yang benar. Kalau kita akan disesatkan, maka di situ engkau harus berdiri teguh. Apa yang sudah kau mengerti, pegang itu baik-baik. Karena yang kau pahami, yang kita pahami, itulah firman Tuhan mengatakan demikian. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus bukan hanya berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Yang kedua, dilanjutkan dengan kalimat, jangan goyah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang berdiri terlalu lama, itu awal-awal, menit-menit awal itu kuat. Tetapi untuk menit-menit akhir, apakah itu berdiri 1/4 jam, apakah setengah jam, itu akan membuat seseorang goyah. Saya dulu punya teman sekolah itu, kalau upacara hari Senin itu kan masih pagi ya. Tetapi karena berdiri terlalu lama, teman saya ini bisa pingsan, saudara-saudara. Kalau begitu, dia tidak berdiri dengan teguh. Dia berdiri tetapi mulai goyah, mulai lelah, mulai tidak berdaya, mulai tidak bertahan, mulai berkata, aku tidak kuat, dan akhirnya pingsanlah dia. Nah, Paulus memakai semacam itu untuk menggambarkan bagaimana iman Kristen kita, kekristenan kita kepada Tuhan itu berdiri teguh dan tidak goyah. Saudara-saudara, mengapa Paulus menasihatkan demikian? Karena kekristenan kita tuh bisa goyah. Kekristenan kita tuh bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau kita tidak memahami betul siapa kita dan siapa Tuhan yang menolong kehidupan kita. Jujur saja orang-orang Kristen harus mengatakannya. Kadang kita juga bertanya, Tuhan, mengapa Engkau izinkan penderitaan di dalam hidupku ini? Itu sebenarnya pertanyaan teodisi yang tidak mungkin dijawab secara tuntas. Tapi saya mau mengatakan itu indikator kegoyahan. Mengapa orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, justru mereka seolah-olah hidup di dalam berkelimpahan. Saudara-saudara, ini fakta. Dan keadaan semacam itu membuat iman kita menjadi goyah, membuat berdiri kita itu tidak tegak, tidak teguh kembali, tetapi goyah, saudara-saudara. Maka saya ingin mengatakan kepada kita semua, apapun keadaanmu, jangan pernah goyah. Tentang apa? Tentang Tuhan penolongmu, tentang Tuhan penyembuhmu, tentang Tuhan yang memulihkan engkau, tentang Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tidak goyah, tentang Tuhan sumber dari segala sumber, dan tidak goyah tentang hidup kekal di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Harus kita renungkan tiap hari. Jangan sampai goyah. Nah, ukurannya kapan? Sampai kapan waktunya itu? Maka di dalam kitab Wahyu, barang siapa setia sampai akhir, maka dia akan mendapatkan mahkota. Kapan kita berdiri teguh? Kapan kita menjadi tidak goyah? Itu sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sampai akhir hidup kita.
Wahai seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, mari kita mengintrospeksi diri, melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah iman kita mulai goyah? Apakah iman kita mulai berubah? Yang menggoyahkan itu ada dua macam, saudara-saudara. Yang pertama itu orang. Maka kalau saya berdoa, biarlah imanmu tidak tergoyahkan oleh siapapun dan apapun. Siapapun itu bicara orang. Orang-orang yang jauh dari kita. Oh, sahabat-sahabat kita. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita itu bisa menggoyahkan kita, saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan kepada kita, siapapun mereka, maka Tuhan mengatakan kamu tidak akan goyah. Kalau apapun itu bicara tentang barang, harta dunia, kekayaan, barang-barang, benda-benda di dalam dunia ini bisa menggoyahkan orang Kristen, bisa menggoyahkan iman Kristen. Apalagi kalau sudah bicara finansial. Mengapa aku selalu di dalam kekurangan? Mengapa mereka yang tidak di dalam Tuhan bahkan selalu kecukupan? Nah, ini konsep-konsep semacam ini yang salah, saudara-saudara. Saya ingin katakan apapun keadaannya, tetaplah bersyukur. Jangan pernah goyah imanmu. Mengapa mereka seperti itu? Mengapa mereka begitu? 1001 macam pertanyaan yang membuat iman kita itu menjadi goyah. Tetapi sejak pagi hari ini, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa Allah sumber kemenangan itu membuat engkau hidup berdiri teguh dan tidak goyah. Yang kedua, yang ketiga terakhir, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi ini, orang berpikir bagaimana saya tidak terpapar. Kalau sudah terpapar, bagaimana saya segera sembuh? Apakah saya isolasi mandiri di rumah isoman? Apakah saya harus masuk ke rumah sakit? Pikiran-pikiran itu wajar, saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan, di atas semua pikiran itu, berpikirlah bagaimana kita ini giat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam keadaan ibadah secara virtual, engkau harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Beribadah, melayani, itu pekerjaan Tuhan. Memberi, itu pekerjaan Tuhan. Saya sudah mengumumkan di seluruh jemaat bagaimana mereka harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Menolong saudara-saudara kita yang terpapar COVID, yang mereka kekurangan, yang mereka prasejahtera, dan mereka kena dampak dari ini semua. Maka kita himpun dana, kita perhatikan mereka, saudara-saudara, supaya kita tetap utuh. Apa yang kita alami kecukupan juga dialami oleh mereka. Ini bicara soal pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, di gereja kita itu ada orang-orang, dan bahkan semua jemaat Tuhan belajar bagaimana memberi itu pekerjaan Tuhan. Bagaimana memperhatikan orang lain yang kekurangan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana memberi mereka sesuap nasi, bagaimana memberi mereka nasi bungkus bagi yang memperhatikan. Itu pekerjaan Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengatakan, waktu aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Waktu aku terlantar, engkau tidak memberi aku tumpangan, dan lain sebagainya. Yang dimaksudkan Tuhan dalam peristiwa itu adalah bagaimana orang Kristen itu terus berbuat baik, melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan giat. Kata giat itu tekun. Kata giat itu berarti terus berkarya, berupaya. Bagaimana hidupku menjadi berkat. Saudara-saudara, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, berarti tidak pernah mundur dari pelayanan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan berarti
Tidak hanya fokus kepada diri sendiri, tetapi lebih fokus kepada orang lain. Ini pekerjaan Tuhan. Kalau giat selalu dalam pekerjaan itu, memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan gereja Tuhan, memperhatikan pelayanan Tuhan. Apa yang aku berikan untuk Tuhan, akan aku berikan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan seluruh kekuatan kita. Saudara-saudara, yang terakhir, kalau 3 hal itu sudah ada di dalam diri kita, maka Paulus memberikan kebahagiaan, memberikan kalimat demikian. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia, tidak pernah sia-sia. Jadi kalau engkau bekerja giat bagi Tuhan, engkau berdiri teguh, engkau tidak goyah, itu membutuhkan perjuangan. Perjuangan di mana engkau sedang bersekutu dengan Tuhan. Kalau bersekutu dengan Tuhan itu jangan dipahami secara sempit, secara dangkal. Tapi pahamilah persekutuan itu ada dimensi kekal. Jadi kalau engkau di dalam Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, lewat giat selalu melayani pekerjaan Tuhan, melalui berdiri teguh dan tidak goyah, itu ada nilai kekekalan di situ. Maka Rasul Paulus menyimpulkan argumen teologisnya itu luar biasa. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Itu artinya apa? Hadiah atau Tuhan pemeliharaannya bukan saja ketika kita ada di dalam dunia ini, tetapi justru kita dipelihara, dituntun, dibimbing sampai pada kekekalan nanti. Maka siapapun jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, dengarkanlah firman Tuhan ini. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Apa yang sedang kau kerjakan untuk Tuhan, itu membutuhkan jerih payah. Apa yang kau berikan untuk Tuhan, itu membutuhkan pengorbanan. Kadang kita korban perasaan, korban tenaga, korban uang, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Kalau tidak pernah sia-sia itu, di tengah-tengah pemberian, di balik pemberian, ada sesuatu yang terbesar yang sudah berikan kepada kita. Apa itu? Kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, tetaplah teguh, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, dan saya tahu jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami telah dituntun, kami telah dibimbing bagaimana menyikapi hidup ini, bagaimana menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan, tekanan. Dan kami percaya Engkau selalu mendampingi kami, memberikan kemenangan kepada kami, menang dalam berdiri teguh, menang dalam tidak goyah, menang dalam giat selalu melayani pekerjaan Tuhan. Engkau sudah membela kami. Maka hari ini kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Tuhan tolong agar kuasa Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus dinyatakan kepada setiap kami, seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Mereka tetap menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan menjadi yang prioritas di dalam hidupnya. Kesibukan apapun tidak pernah memisahkan mereka dari kasih-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan melaksanakan perjamuan suci, perjamuan kudus, untuk mengingat kembali akan pengorbanannya di atas kayu salib. Saudaraku, ada 3 hal yang harus kita mengerti sebelum kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Yang pertama, dengan tegas disampaikan bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri kepada setiap pengikutnya. Kemudian yang kedua, perjamuan kudus itu lambang
bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Berbahagialah kita semua. Adapun yang ketiga adalah bahwa sesungguhnya setiap orang berdosa yang menerima Tuhan Yesus Kristus sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Nah, oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Dengarkanlah firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Tetapi kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara-saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita menyerahkan segala ketidakberdayaan kita, segala kelemahan, segala keterbatasan kita, dan kiranya kita diperkenan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, datang dengan penuh ucapan syukur, datang dengan iman, dengan percaya bahwa hidup kami adalah mujizat Tuhan. Maka mujizat demi mujizat Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Secara khusus melalui sakramen perjamuan kudus, Engkau melayakkan kami, Engkau memberkenan kami, dan kami yakin melalui sakramen perjamuan kudus ini ada kuasa Tuhan, ada lawatan Allah, ada zaman Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ada mujizat terjadi, ada kesembuhan kami alami sebab kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapakku di dalam surga. Engkau mengampuni kami, Engkau memberkenan kami semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdiri di tempat kita masing-masing. Pastikan bahwa kita sudah ada roti yang adalah tubuh Kristus dan anggur yang adalah darah Kristus. Secara perlahan kita akan membuka roti, dan sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, saudara-saudara, dengan satu iman bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan, telah dihancurkan karena dosa-dosa kita semua. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Dan sebelum makan kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dalam situasi keadaan apapun, kami selalu mengingat kasih-Mu, mengingat penderitaan-Mu, mengingat pengorbanan-Mu yang tidak ada taranya untuk orang-orang berdosa. Maka kami percaya kami sudah dikuduskan dan kami dilayakkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu Yesus berkata serta memecah-mecahkannya, dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu.
Engkau melayakkan kami, Engkau telah membela kami, dan Engkau berjuang untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, secara perlahan kita akan buka cawan yang berisi anggur, dan kemudian kita angkat tinggi di atas kepala kita. Sebelum kita minum darah Kristus, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang sungguh mengagumkan di dalam kehidupan kami. Mari kita mengagungkan Tuhan. Belum pernah ada kasih di dalam dunia ini seperti kasih-Nya Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Sembah agungkan Tuhan. Tidak ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan jadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. 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 Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Haleluya. Haleluya.
ajaiblah Tuhan. Yesus, namamu besar, kasihmu abadi, abadi dalam hidupku. Haleluya. Yesus, haleluya. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah Sang Penyembuh, Allah yang menyediakan, Tuhan yang menyelamatkan. Biarlah mayati Gunaraya mayati. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Demikianlah pengakuan kami di hadapan Engkau Tuhan. Di tengah-tengah kami mendengar berita-berita yang begitu menakutkan, karena tidak ada kepastian di dalam dunia ini. Tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang kasih dan sayangnya tidak ada duanya. Kami yakin bahwa perjamuan kudus yang sudah kami lakukan mendatangkan kuasa-Mu, mendatangkan berkat yang luar biasa. Kami percaya setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka sungguh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami siap berbakti kepada Tuhan. Kami siap masuk di dalam hadirat-Mu. Kami siap mendekat kepada Tuhan dengan cara apapun, sebab Engkau menjadi segala-galanya di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teknis pemberian persembahan ada dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkan ke nomor rekening gereja yang sudah tertera dalam warta jemaat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing dengan memasukkan ke dalam amplop dan dituliskan persembahan Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Lalu persembahan dapat kita bawa bersama saat ibadah onsite dimulai kembali. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Kembali kami datang kepada Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih Bapa, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, saya yakin percaya kita sangat diberkati pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Atas nama rohaniwan, penatua, diakon, dan seluruh jemaat, mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Titus Panut,
yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan jemaat Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya melalui pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Selanjutnya mari kita simak warta untuk sepekan ini. Kebaktian umum tanggal 29 Agustus 2021 pukul 8 sampai 9 pagi. Firman Tuhan oleh Diakon Denny Suryadi, worship leader Ibu Kotim, singers Ibu Obrin dan Saudari Melisa, musik saudara-saudari Catherine, Eben, Roy, dan Albert. Pewarta oleh Ibu Debbie. Selanjutnya mengundang seluruh anak muda Gia Jemaat Parmindo untuk mengikuti Youth Leaders Conference pada tanggal 27 Agustus sampai 28 Agustus. Diharapkan kita dapat bersama-sama mendaftarkan diri untuk mengikuti acara ini. Selanjutnya, untuk ibadah kategorial berjalan seperti biasa. Bapak Ibu Saudara dapat melihat jadwal pelayan di dalam warta dan dapat mempersiapkan diri bagi yang melayani. Mari kita sambut yang merayakan ulang tahun pada pekan ini. Gembala, rohaniwan, penatua, diakon, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama, Saudari Fania Agustina 23 Agustus dan Saudara Terry Susanto 28 Agustus. Doa kami bersama, Tuhan Yesus yang mempunyai rencana yang indah atas umatnya, terus memberkati, melindungi, dan memberi keberhasilan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sekian warta yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendoakan kekasih kita, Fania dan Terry yang berulang tahun pekan ini, saya tidak akan jemu-jemu menghimbau kepada seluruh jemaat supaya tetap disiplin terhadap protokol kesehatan demi kebaikan kita dan demi kebaikan orang lain. Karena itu saya terus menghimbau, jangan lupa memakai masker dimanapun kita berada ketika berada di luar rumah. Dan biasakan dirimu mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Kemudian usahakanlah menjauhi kerumunan. Kemudian tetap ingat bahwa kita harus menjaga jarak. Kemudian selanjutnya mengurangi mobilitas kita, saudara-saudara. Kalau tidak penting-penting sekali, sebaiknya tidak usah keluar. Dan yang terakhir, saya berharap supaya seluruh jemaat untuk berolahraga setiap hari. Dengan demikian maka kesehatan menjadi bagian dalam hidup kita. Baik, untuk kekasih kita Fania dan Terry, berdirilah di rumahmu masing-masing. Kami bersama dengan seluruh jemaat akan mendoakanmu kiranya hidupmu tetap di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa. Kami membawa Tuhan, saudara-saudara kami, kekasih kami Fania dan juga Terry yang pekan ini berulang tahun. Sungguh mereka berbahagia, sebab Tuhan selalu memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, dan damai sejahtera kepada mereka. Kami berdoa kepadamu kiranya di hari ulang tahun mereka ini, mereka sungguh menyadari betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati sekolahnya, Tuhan memberkati cita-citanya. Ya Tuhan, kiranya mereka yang berulang tahun menjadi pribadi anak Tuhan yang makin hari makin cinta kepada Tuhan, makin hari makin setia kepadamu. Mereka tidak bisa dipisahkan oleh apapun di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Engkau bukan hanya sampai hari ini,
tetapi sepanjang kehidupan mereka, Tuhan selalu menolong, memberikan penyertaan, melimpahkan berkat-Nya, dan memberikan perlindungan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami panjatkan doa kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kami anak-anak Tuhan selalu didengar doanya dan dijawab oleh Tuhan. Maka pada kesempatan ini kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Engkau memakainya lebih heran lagi. Dan kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang mereka mempersembahkan dirinya dengan rela, dengan sukacita melayani Engkau. Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan dan kuasa Roh Kudus tetap tinggal di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir. Kiranya berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi Abdiel. Kami selalu membawanya kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau sedang memilih hamba-hamba Tuhan dilengkapi di Sekolah Tinggi Teologi Abdiel. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan gereja. Tuhan menolong, mencukupkan mereka. Berikan kepada mereka roh ketaatan, roh ketundukan. Terima kasih STT Abdiel diberkati oleh Tuhan. Kini kami berdoa, ya Tuhan, untuk pembangunan kantor Sinode Gereja Isa Al-Masih di Semarang. Kami selalu percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan. Tuhan sanggup menyediakan berkat, dan apapun yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Maka kami membangun karena kami punya alasan yang sangat kuat bahwa Tuhan, di dalam Engkau kami sanggup melakukan segala perkara. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Oh Tuhan, kiranya Engkau menjamah baik mereka yang isolasi mandiri di rumah, mereka yang sakit di rumah, dan mereka yang di rumah sakit. Oh Tuhan, kiranya Engkau, kuasa-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan sungguh mereka menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit sekalipun, mereka tetap bersukacita di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk negara kami berdoa untuk rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan, memberikan sukacita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, oh Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah mereka memandang Tuhan sebagai Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas kami. Kami percaya kami sanggup melewati karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang terus bekerja dengan keras secara masif mengurangi pemaparan virus COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya saatnya nanti akan menikmati janji-janji Tuhan dan COVID segera berakhir, bukan kekuatan kami, tetapi karena kekuatan Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang tadahkan kedua tangan, arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan. Kemudian kembalilah ke aktivitasmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kekuatan, memberi engkau sukacita, memberi engkau kesehatan, memberi engkau berkat berlimpah-limpah, bahkan memberikan kepadamu damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Amin. Selamat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.